Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cuaca hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hati kami pagi ini. Tuhan, bersama kami akan memulai menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami mohon Tuhan yang boleh menuntun kami, memimpin kami, khususnya melalui kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini dilandaskan dari Surat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penerimaan adalah salah satu kebutuhan manusia. Setiap orang di dalam hidupnya butuh untuk diterima. Sebaliknya, setiap penolakan yang terjadi itu menjadi luka bagi mereka yang mengalaminya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sederhananya kalau kita bicara tentang cinta, bicara tentang kasih, bicara tentang sayang, salah satu yang bisa terlihat adalah bagaimana kita bisa menerima orang tersebut. Ya, cinta, kasih, dan sayang membuat hati kita terbuka untuk menerima siapa saja dalam kehidupan kita. Itulah yang juga disampaikan di dalam surat Roma pasal 15 ayat 7 tadi. Sebab itu terimalah. Siapa yang diterima? Satu sama lain. Yang seorang menerima orang lain. Orang lain itu pun menerima saudaranya yang lain. Terimalah satu sama lain. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa alasan yang mendorong untuk kita dikatakan menerima satu sama lain? Tadi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Kalau kita berpikir dengan baik, kalau kita menghayati, apa sih baiknya diri kita sehingga Tuhan itu menerima kita? Apa istimewanya saya dibandingkan orang lain sehingga Kristus mau menerima saya? Bapak, Ibu, tidak ada alasan apapun yang asalnya atau yang didasarkan pada diri kita sendiri. Sebab kita semua ini adalah manusia berdosa, manusia yang bobrok, manusia yang tidak pantas untuk dikasihi. Pantasnya menerima hukuman. Tapi Kristus di dalam kasih-Nya justru Ia menerima kita dengan tangan yang terbuka. Bahkan Ia membuktikan itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karenanya, seruan ini sekali lagi mengajak setiap kita bahwa di satu sisi kenyataan yang kita hadapi, tidak semua orang itu bisa menyenangkan hati kita. Betul ya? Kita pun tidak bisa menjadi orang yang selalu bisa menyenangkan hati orang lain. Kadang-kadang mungkin tutur kata kita, tindakan kita, sikap kita membuat orang lain menjadi jengkel.
bahkan mungkin membuat orang lain sakit hati. Demikian pula pandangan kita terhadap orang lain, bahwa orang itu mungkin menyebalkan, orang itu menjengkelkan, orang itu mencekno dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kunci untuk kita bisa menerima orang lain itu adalah pertama, apakah saya dan Bapak, Ibu, Saudara sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar yang menerima kita yang tidak pantas untuk diterima ini. Kalau saya dan Bapak, Ibu, Saudara sudah betul-betul merasakan dan menerima kasih Tuhan itu, maka kasih yang sama itulah yang akan mendorong kita untuk apa? Bisa menerima orang lain di dalam hidup kita. Terlepas dari segala kelebihannya, kekurangannya, kelemahannya, tapi kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi kelemahan, kasih itu menutupi kekurangan orang lain. Sebab yang kita lihat, yang kita rasakan, betapa Tuhan mengasihi saya, manusia yang tak pantas untuk dikasih ini. Lah, kalau kita manusia yang tidak pantas ini saja dikasih Tuhan, kita menerima kasih Tuhan. Sebaliknya, kalau kita merasa bahwa orang lain itu tidak pantas kita terima, Bapak Ibu, kita perlu merenungkan. Apa itu? Betapa sombongnya kita manusia. Betapa naifnya kita manusia. Kita yang sudah menerima kasih, sekarang seolah-olah bahwa kita ini lebih dari Tuhan. Tuhan saja menerima kita, tapi kita begitu sulit untuk menerima orang lain. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita saling menerima, banyak hal yang positif, banyak hal yang baik dapat kita kerjakan. Kita boleh hidup rukun, kita boleh saling mengerti, saling memahami, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi semangat buat kita hari ini untuk hidup, mengasihi orang lain, menerima orang lain. Jangan lupa mengasihi diri, mencintai diri, dan menerima diri kita. Sebab Kristus telah mengasihi dan menerima kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup mengasihi orang lain, menerima orang lain. Sebab terlebih dahulu Tuhan, Engkau telah mengasihi dan menerima kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.